Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan membahas tentang pendapat dari Bapak Mahfud MD mengenai masalah dari kereta Wus. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mendesak pemerintah. Mahfud mendesak untuk mengusut tuntas dugaan penggelembungan dana atau markup dalam proyek strategis nasional kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Berarti ada pengumpulan dana. Maksudnya markup itu kayak misalnya yang harusnya 1 juta nih, mungkin di markup jadi 1,5 juta gitu ya. Jadi 1,5 jutanya itu mungkin bisa dimanfaatkan atau dikorupsi gitu kan. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau ada pengumpulan dana, siapa nih yang menggembungkan dananya? Dan dananya kemana gitu kan, harus diusut supaya jelas ini benar digunakan untuk kereta Wus atau ada penyalahgunaan dana atau tidak gitu kan. Melalui kanal YouTube Mahfud MD Official, ia menyoroti adanya lonjakan biaya yang dinilai tak wajar Tuh ya, ada dan yang menuntut wajar. pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait. Kalau misalnya nggak apa jelas gitu, bisa itu dikategorikan ke korupsi juga gitu. Bayangin kalau misalnya yang harusnya berapa ratus ribu korupsi jutaan gitu kan, itu harus diusut dananya kemana aja itu. Kalau misalnya memang digunakan untuk hal yang semestinya mah nggak masalah, tapi kalau misalnya ada hal yang nggak wajar gitu, apalagi yang berkata ini, yang berpendapat adalah Bapak Mahfud gitu, yang setidaknya mengerti gitu tentang masalah ini, yang harusnya segini kok jadi segitu gitu kan, ada sesuatu yang nggak wajar gitu. Nah, orang yang berpengalaman di bidangnya itu biasanya akan mengerti, wah ini nggak wajar nih, harus diselidiki nih siapa yang bertanggung jawab atas kejadian seperti ini. Ya, ya expertnya lah, udah ahlinya gitu kan. Ia menjelaskan proyek WUSH ini juga bisa mengancam masa depan dan kedaulatan bangsa dan rakyat akibat utang yang sangat besar. Masalah ekonomi bisa mempengaruhi kedaulatan bangsa. Ya, itu ya, bahayanya penjajahan modern pakai ekonomi. Mahfud bahkan menyebut jika gagal membayar, berarti Cina harus mengambil sesuatu dan bisa saja mereka minta Natuna Utara. Ya, jadi wilayah perbatasan Indonesia itu bisa tergerus gara-gara masalah seperti ini. Misal Cina nih punya apa yang menghutangi kita, kita punya utang ke Cina lah, terus kita nggak bisa bayar nih, terus Cina nuntut kita. Nah, kita karena kita nggak punya apa-apa untuk membayar, maka yang harus digadaikan adalah pulau-pulau kita atau daerah terluar dari Indonesia. Ya, jadi itu bisa mengancam kedaulatan, benar sekali gitu. Jadi benar-benar kayak penjajahan dengan apa ya, modern gitu ya, nggak pakai senjata lagi, nggak pakai militer lagi, tapi menggunakan ekonomi ya. Sementara di Indonesia, kata dia, Cina bisa meminta kompensasi menguasai Natuna Utara dan membangun pangkalan di sana selama 80 tahun. Bahaya sekali ya. Ia mengatakan utang yang sangat besar dalam proyek WUSH ini sangat aneh. Pasalnya menurut Mahfud, kalau melihat aturannya, maka hal itu bisa terjadi sampai 70 atau 80 tahun. Baru Indonesia melunasi utang WUSH dari Cina. Nah, yang mencurigakan sana gitu. Jadi jangka panjang untuk melunasi hutang tersebut itu sangat panjang sekali ya, sangat nggak wajar. Kenapa bisa kejadian hal seperti ini? Siapa nih yang bertanggung jawab tentang masalah keuangannya? Gitu kan, kok bisa membengkaknya sangat besar sekali sampai harus bisa dilunasi ya dalam jangka waktu 70 sampai 80 tahun gitu kan. Itu sangat aneh sekali. Harusnya pembangunan gitu kan bisa dilunasi mungkin 5 tahun atau enggak 10 tahun, karena itu wajar kan. Ya kalau sampai 70 sampai 80 tahun itu ada yang aneh gitu kan. Ini yang membuat bahkan Pak Mahfud sendiri itu berkata ini nggak wajar nih kan.
Oleh karena itu ia mengusulkan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mencari jalan lain, membayar utang bukan dari APBN. Maka negara harus menyelesaikan secara hukum. Kasihan ya Menteri Keuangan kita ya harus ngurusin hal seperti ini ya. Aduh. Sebagai informasi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang diberi nama Wush masih menjadi sorotan. Lantaran beban utangnya mencapai 116 triliun 100 rupiah. triliun men. Banyak sekali loh itu. Ya. Kalau misalnya buat MBG lah 100 triliun tuh bisa ngasih banyak berapa orang makan gitu ya. Jadi berapa banyak orang yang bisa dikasih makanan dengan uang 100 triliun ini gitu. Jadi itu sangat berbanding terbaik sekali dengan masalah seperti ini. Tuh siapa nih yang membuat dana sebesar itu untuk masalah seperti ini? Harus benar-benar diselidiki gitu kan. Siapa nih yang ngurusin dananya? Siapa nih yang mendata kebutuhan dari si WUS ini? Kalau misalnya ada yang bertanggung jawab harus segera diusut gitu supaya jelas masalahnya dan masyarakat yang harusnya diuntungkan bisa mendapatkan fasilitas yang layak juga gitu kan. Bayangin tuh ya sampai 100 triliun lebih ya hutangnya. Dan antara sebagai super holding BUMN disebut tengah mencari cara meringankan pembiayaan proyek tersebut. Oh, ternyata dikorupsi lagi ya dananya. Kasihan ya warga Indonesia tuh ya kayak gini. Termasuk kemungkinan meminta dukungan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menolak untuk melunasi utang kereta cepat itu memakai dana APBN. Kalau dari APBN nanti kasihan juga nih, jadi beban juga masalahnya kan. Kalau APBN digunakan nanti berarti ada program-program lain atau kebijakan lain yang terhambat gitu dengan masalah seperti ini. Misalnya tuh ya bayangin sebesar 100 triliun hilang dari kas negara untuk membayar hutang, betul kan? Bayar hutang berarti kan keluar, bukannya untuk ngebangun negeri, uangnya malah untuk melunasin hutang. Ya jadi ini mungkin ada perkembangan di Indonesia yang harus dikurangi atau dihambat ketika membayar hutang tersebut. Makanya dari Menteri Keuangan ya Menteri Purbaya itu menolak hal tersebut gitu karena bebannya sangat besar sekali ya dari hutang ini gitu. Kalau dibayarin lewat APBN ya misalnya kayak gitu. Langkah Purbaya itu banyak didukung oleh sejumlah pejabat politik, termasuk Mahfud MD. Mahfud menilai keputusan Purbaya yang menolak membayar utang proyek WUS sudah benar. Ya. Dan bisa kita pelajari dari berita ini tentang masalah tadi ya utang WUS yang besar sekali sampai ratusan triliun harus diusut nih. Kok bisa ada hutang sebesar itu? Itu siapa yang mengurusi masalah keuangannya? Karena khawatir ketika masalah ini nggak diusut itu ada korupsi di dalamnya. Kalau ada korupsi nanti ketahuan tuh siapa yang menikmati dana tersebut ya hampir ratusan triliun itu.
Kalau misalnya ada kusut ketahuan, wah ternyata nggak sebesar itu loh dananya, itu kan bisa meringankan beban biaya dari operasional si WUS ini, karena WUS itu sangat bermanfaat ya untuk transportasi. Seharusnya yang bakal diuntungkan adalah masyarakat. Tapi kalau misalnya proyek seperti itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk meningkatkan tadi ya biayanya di markup gitu, nah kasihan juga gitu kan, yang harusnya bermanfaat buat masyarakat malah bisa dikorupsi. Ya itu yang menjadi masalah, makanya harus benar-benar diusut siapa yang harus bertanggung jawab untuk mengurusi masalah keuangan di WUS ini, ya supaya tidak merugikan masyarakat juga. Itu yang awalnya positif tapi gara-gara dikorupsi jadinya negatif kan, ininya masalah seperti ini. Nah itu mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian terkait dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.